Highlight today. Semakin korup sebuah negara, semakin banyak undang-undang yang dibuatnya. Dan memang kita ini kan salah satu negara dengan undang-undang terbanyak di dunia. Nah, kalau apa yang dikatakan Montesquieu itu menjadi kebenaran dan berlaku umum, apakah itu menjadi jawaban dari kenapa tingkat korupsi kita tinggi? Bisa saja, ketika kemudian sekian banyak undang-undang itu membingungkan banyak orang, membingungkan lawyer, membingungkan mereka yang kemudian kena sanksi, menjalankan prosedur dan sebagainya, kan jadi rumit nih. Selalu saja ada undang-undang bertentangan. Contoh misalnya begini, yang sedang gua perjuangkan ya, desa dalam kawasan hutan. Desa itu ditetapkan oleh bupati, gubernur, kemudian disetujui oleh Kemendagri. Sudah jelas batasannya, kemudian tiba-tiba Kementerian Kehutanan atas dasar undang-undang kehutanan dan bla 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 membuat separuh desa itu masuk dalam kawasan hutan. Akibatnya ketika kemudian kepala desa mau bangun jalan, dia bisa kena sanksi itu, jadi temuan tuh kenapa merambah hutan. Padahal maksud dia RT sebelah sana masih terisolir, dia harus bangun jalannya. Dia tidak lagi izin pada siapa-siapa, tapi izin harus pada Kementerian Kehutanan. Ini tumpang tindih. Kemarin datang dari Jember ya. 5 tahun lalu dia beli sekitar 40 hektar tanah untuk dibangunkan perumahan subsidi. Keluar izinnya keluar. Tapi tahun kemarin tiba-tiba itu menjadi LSD, lahan sawah dipertahankan. 100 sekian rumah yang sudah dia bangun tidak bisa dia jual karena tidak mungkin lahir sertifikatnya. Ini tumpang tindih dan semua berdasarkan aturan. Dia beli tanah berdasarkan aturan, undang-undang. Penetapan LSD juga berdasarkan undang-undang. Pembuatan desa berdasarkan undang-undang. Penetapan kawasan hutan berdasarkan undang-undang. Yang lebih ngeri lagi transmigran. Transmigran itu ada 185.000 dalam data yang gue miliki, yang sudah dapat sertifikat, tiba-tiba sertifikatnya ada dalam kawasan hutan. Keberangkatan transmigran dulu dasarnya apa? Undang-undang. Penetapan kawasan hutan dasarnya apa? Undang-undang juga. Nah, undang-undang yang sekian banyak inilah yang kemudian bertuburukan nggak karuan, dan dia membuka peluang banyak orang untuk bermain-main dalam ruang-ruang gelap antar undang-undang ini. Ya jadi ya memang undang-undang kita kebanyakan, dan yang lebih rumit lagi ketika rakyat menggunakan parameter kinerja DPR adalah berapa produk undang-undang yang dia buat. Kalau produknya sedikit, wah nggak kerja. Sementara kerja DPR kan cuma 3. Dia membuat undang-undang, membuat anggaran, merumuskan anggaran, kemudian melakukan pengawasan. Nah, membuat anggaran ini kan setahun sekali APBN. Kalau ada APBNP berarti ada anggaran di tengah yang kemudian disusun ulang. Kedua, dia membuat undang-undang. Nah, yang ketiga yang harus dikuatkan, pengawasan. APBN sudah diketok, apakah alokasi APBN ini tepat sasaran atau tidak? Salah apa enggak? Yang terima siapa dan sebagainya? Pengawasan itu yang kurang. Undang-undang sudah dibuat banyak banget. Bagaimana pengawasannya? Seperti misalnya undang-undang pertanahan bertuburukan dengan undang-undang perumahan, bertuburukan dengan undang-undang terkait kawasan hutan, bertuburukan dengan undang-undang yang lain. Ketika itu terjadi bagaimana? Kasus Tesonilo di wilayah Indragiri Hulu kalau tidak salah, itu ada 1.800 sertifikat yang sudah keluar, dan tiba-tiba kata Menteri ATR BPN 400 sertifikat sudah dicabut. Ceritanya bagaimana nyabutnya? Sementara dalam aturan undang-undang dijelaskan bahwa untuk sertifikat hak milik yang sudah di atas 5 tahun, maka proses pencabutannya harus lewat mekanisme pengadilan. Nah, semua yang dilakukan Menteri ATR BPN berdasarkan undang-undang, yang dilakukan oleh rakyat berdasarkan undang-undang, penetapan kawasan hutan berdasarkan undang-undang, transmigrasi berdasarkan undang-undang, dan semuanya tabrakan. Nah, menurut gua yang kurang dari DPR adalah mengawasi itu semua. Stay tuned. Matapantau Network.